Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata kenapa Erick Thohir ini begitu ngototnya begitu kan. Seolah-olah PSI ini menjadi panggung politik begitu. Tetapi pada hakikatnya ini dibongkar habis-habisan begitu ya. Erick Thohir dalam pusaran skandal buzzer ya, diduga gunakan BUMN untuk kepentingan pribadi. Bayangkan setiap Erick Thohir datang ya, turun ke bawah, lalu kemudian diupload di situ begitu ya. Para karyawan di situ mengatakan bahwa katanya begitu dari curhat ini disuruh like ya, share, lalu kemudian di screenshot untuk ada tim lah di situ begitu kan. Ini kan seolah-olah membangun buzzer dalam dunia karyawan. Kan begitu logika kita begitu. Jadi kan aneh begitu ya. Begitu ngototnya ya, sekarang Erick Thohir sudah punya kepentingan besar begitu kan. Ini kan bobroknya luar biasa begitu ya. Kalau seperti ini benar berita-berita seperti ini, seolah-olah kan memelihara buzzer dalam bentuk karyawan begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Ini dibongkar habis-habisan begitu. Masa sekelas Erick Thohir mengatakan seperti itu begitu ya. Ya, inilah akibatnya kalau kemudian ngebet sekali untuk menjadi cawapres. Padahal prestasinya tidak punya prestasi, lalu kemudian nongol ini menjadi cawapres di situ. Itu kan luar biasa begitu. Biar luar biasanya ya bisa saja untuk menarik perhatian masyarakat begitu, untuk membini publik di situ begitu. Tetapi mari baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Erick Thohir dalam pusaran skandal buzzer diduga gunakan BUMN untuk kepentingan pribadi. Luar biasa begitu ya, dibongkar habis-habisan begitu. Padahal yang bayar lewat agensi juga banyak, masih aja manfaatin pegawainya. Ya, pegawainya kan dari rakyat begitu kan. Ya, dalam artian bahwa rakyat yang kemudian membayar ini kan begitu kan. Ya, artinya apa? Ada simbiosis kira-kira seperti itu begitu kan. Uang rakyat digunakan untuk para ini dan itu begitu kan. Gimana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Kalau memang benar bisa masuk ke korupsi nggak sih Tum? Ya bisa saja begitu kan. Menyalahkan wewenang di situ begitu ya. Ini harus usut begitu KPK kemana selama ini begitu ya. Jadi jika ada biawak yang teriak-teriak bersuara buzzer dibiarkan, semua itu karena memang tugas dia jadi buzzer dalam posisinya ya. Terus kemudian sebagai komisaris giveaway. Bahkan ada yang mengatakan ya udah dari dulu kali ya tuh fotonya nampang ya, terpampang di mana-mana dari jauh-jauh dari hari stiker ya dan baliho BUMN. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ini bisa saja begitu kan memanfaatkan semua karyawan. Ini seperti wawancara dari Tempo itu begitu kan ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dia sih ya cuma mencontoh apa yang dilakukan atasan. Bayangkan begitu ya, memelihara buzzer dalam bentuk karyawan itu sangat bobrok luar biasa begitu ya. Bukan malah tugasnya itu adalah membangun bangsa, bagaimana BUMN itu untung dan sebagainya, malah ya mengomentari si medsos ini begitu kan ya. Istilah perwira dan ranger ya memang baru-baru ini ya, ada dulu yang pekerja namanya ya, itu yang mau ikutan ada dugaan yang simbiosis mutualisme ya. Kalau kerjanya tambahan ya tapi tidak ada kickback ya, misal penilaian dan promosi ya. Udah kelihatan ya, BUMN aja tiap apapun ada muka dia. Dari dulu mana ada kayak gitu, katanya begitu ya. Emang ada pengaruh ke posisi ya, aman bro, aman 1000 zaman. Negara ini ada di tangan mereka. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Kita lihat saja narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan. Ini kan sudah ketahuan si Erick Thohir, bayangkan begitu ya. Dan bahkan dalam capture-nya begitu ini. Ini bisa pas gini atas bawah ya, ngebahas orang yang sama ya ini. Erick Thohir itu kaya raya tapi lebih suka menggunakan habis-habisan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Kebayanya, kekayaannya pribadinya tetap aman, bahkan bertambah. Dia cuma salah satu dari orang-orang yang super kaya di pemerintahan yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ya bisa saja seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Ngeri. Uang rakyat dibuat seperti itu begitu ya. Sedangkan rakyat makan apa ya? BUMN banyak rugi dan sebagainya begitu. Serem juga ya, bisa kena imbas juga kalau semisal karyawan BUMN kritik kebijakan Erick Thohir. Kalau nggak kena serang buzzer ya kena politik dari dalam. Ya masa setiap datang dikomentari biar orang yang banyak komentar memberikan apresiasi di situ begitu. Kalau semua karyawan berapa ribu karyawan di situ begitu kan. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya. Ini beritanya, Erick Thohir dalam pusaran skandal buzzer diduga gunakan BUMN untuk kepentingan pribadi. Bayangkan ini sangat kasihan sekali begitu ya.
Bahkan nama Menteri Badan Milik Usaha Negara ya BUMN Erick Thohir belakangan ini menjadi sorotan publik setelah diduga memanfaatkan BUMN ya untuk memelihara buzzer. Isu ini terbongkar oleh jurnalis Tempo ya Francisca Karesti Rosana dalam sebuah podcast bocor alus ya yang ditayangkan melalui akun YouTube tempo.co ya. Dalam podcast tersebut, Francisca dengan tegas menyebutkan bahwa di lingkaran BUMN terdapat sebuah grup buzzer yang dikenal sebagai Ranger Medsos. Bayangkan begitu ya. Erick Thohir kalau ke bawah apalagi gejis kan kemudian pasti di like, dikomentari baik-baik di situ begitu. Ini sangat disayangkan kalau hal-hal cara seperti ini. Padahal itu digaji uang rakyat mereka begitu ya. Apakah dia tidak sadar bahwa itu yang dimakan itu adalah uang rakyat begitu ya? Di Kementerian BUMN dan BUMN mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Isinya karyawan BUMN Kementerian BUMN, ungkap Francisca begitu ya. Francisca melanjutkan ceritanya bahwa Ranger Medsos memiliki tugas untuk memberikan komentar positif di media sosial yang memiliki oleh Erick Thohir. Bahkan dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir lumayan berjaya lah. Dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu harus capture ke atasannya. Bayangkan begitu ya. Ya, padahal ini sudah bobrok, ada kerugian besar di BUMN begitu kan. Terus tiba-tiba di komentar yang baik. Di mana letak logikanya begitu? Bayangkan begitu ya. Opini-opini seperti ini kan bisa cara orang-orang yang kemudian like dan suka ya tanpa ikhlas pribadi ya. Karena dengan dianggap sebagai bayaran dan sebagainya ini kan kacau begitu ya. Jadi artinya apa? Kok bisa punya pemikiran seperti ini? Padahal itu digaji dari rakyat begitu kan. Ya, kenapa kok memanfaatkan seperti ini si Erick Thohir begitu ya? Ya, tidak mungkin dikritik lah. Kalau dikritik pasti dipecat begitu di situ begitu ya. Selain itu, Francisca juga mengungkapkan bahwa Erick Thohir memiliki ambisi untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden berikutnya. Menurut Francisca, setelah ketemu dengan Partai Gerindra, Erick Thohir menyatakan bahwa dia akan membantu menyelesaikan masalah dengan Caimin jika mendapatkan dukungan penuh dari Gerindra. Namun, tingkat dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir hanya mencapai 80%. Bayangkan begitu ya. Tidak mungkin Caimin mengalah di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Caimin juga banyak yang mendukung di situ begitu. Selanjutnya, Francisca juga mengungkapkan pertemuan di antara delegasi Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional PAN ya dengan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP di Jalan Diponegoro. Bahkan dalam pertemuan tersebut Zulkifli Hasan ya dari PAN membawa 3 poin penting. Pertama, Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Kedua, pembicaraan tentang logistik koalisi. Ketiga, pembahasan mengenai portofolio kabinet. Francisca juga menjelaskan ya ketika bertemu dengan Megawati, Zulhas meminta 4 jabatan menteri sebagai syarat berkoalisi dengan PDP. Permintaan tersebut mencakup 1 menteri koordinator, 2 menteri ya bidang ekonomi, terus kemudian 1 lagi menteri di bidang non ekonomi. Lumayan ya, ada 4 menteri di situ yang minta begitu ya. Ketika membahas Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, Megawati mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada PDIP. Artinya apa? Artinya kan PDIP kan masih melihat bahwa kalau minta seperti ini mungkin ya lebih baik batal dan sebagainya begitu kan. Karena 4 menteri itu sangat luar biasa sekali begitu. Apalagi ya P3 menyodorkan Pak Sandi menjadi wakil ya di satu sisi menjadi berapa menteri begitu kan. Ini sangat disayangkan ya tawar-menawar seperti ini begitu. Ya saya rasa kalau PAN punya kejayaan luar biasa ya, punya di parlemen semakin meningkat, lebih baik dukung Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau mendukung Anies Baswedan sepenuhnya saya yakin dan seyakin-yakinnya ya, jangankan 4 menteri begitu kan. Di posisi yang lain bisa diterima begitu. Karena apa? Karena kan kesepakatan bersama yang paling diuntungkan siapa begitu. Kalau koalisinya membangun bangsa bersama-sama karena ingin jabatan sana sini, ini kan kacau begitu kan. Kelihatan PAN kan cari jabatan di situ begitu. Jadi artinya PAN cari jabatan, sana cari jabatan begitu. Semuanya kan saling menjodohkan itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.